Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena live streaming sebelumnya ya hilang nih bosku ya. Jadi kita rekam lagi. Jadi kita lanjut di bab 3602 sampai 3608. Pada saat ini, Olivia terkejut. Pada saat menghadapi Ye Chen dan memanggil nama Ye Chen secara langsung, dia merasa bahwa seluruh dirinya telah benar-benar runtuh. Di bawah paksaan Ye Chen, kakinya melunak tanpa sadar, dan dia berlutut di depan Ye Chen, tersendak dan berkata, "Tuan Ye, akulah yang salah. Itu karena aku. Karena uang, saya punya ide buruk. Tolong maafkan saya dan beri saya kesempatan untuk menebusnya." Ayah Olivia, Ricard juga menyadari bahwa situasinya sudah berakhir. Dia juga berlutut di tanah dan memohon, "Tuan Ye, Olivia masih muda dan mudah impulsif. Dalam melakukan sesuatu, jangan akrab dengannya." Ayah William, George juga bergegas maju saat ini dan berkata dengan ekspresi memohon, "Tuan Ye, kami bersedia menerima 5 miliar euro yang Anda katakan sebelumnya. Keluarga Rothschild kami bersedia memberikan 4 miliar euro. Tanya saja, Anda bisa angkat tanganmu setinggi-tingginya." Ye Chen tersenyum memandang Ricard dan bertanya kepadanya, "Mereka memberikan 4 miliar, jadi kamu akan keluar 1 miliar sisanya?" Aku. Ricard tiba-tiba menjadi gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa menit yang lalu, dia mampu mengumpulkan 1 miliar euro melalui gigi terkatup. Itu karena Olivia pada dasarnya sama dengan Ratu Eropa Utara yang belum dimahkotai sebelumnya. Hanya menunggu kematian Ratu saat ini untuk dinobatkan dengan lancar. Jadi pada dasarnya, kontrol kekuatan finansial seluruh keluarga kerajaan. Tapi sekarang, sang ratu telah bangun. Dalam hal ini, baik Ricard maupun Olivia tidak memiliki hak untuk memobilisasi dana kerajaan lagi. Jadi saat ini, biarkan Ricard mengeluarkan 1 miliar euro. Bodohnya, mereka berbicara tentang mimpi. Setelah memikirkannya, Ricard hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Tuan Ye, aset kita sendiri uang tunai dan berbagai macam real estate bersama itu sekitar 500 juta euro. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia untuk menambahkan semua aset diberikan kepada Anda sebagai kompensasi." Ye Chen mendengus dan berkata, "Kalau begitu, ini hanya 4,5 miliar, tidak cukup." Setelah berbicara, dia memandang George dan bertanya sambil tersenyum, "Jo tua, apakah Anda ingin membayar lebih?" George hampir pingsan dan berkata dengan getir, "Tuan Ye, 4 miliar euro sudah menjadi batas kami. Kami tidak punya banyak uang tunai sama sekali. Jadi kami mengumpulkan 4 miliar euro, kami harus menunggu pembukaan pasar saham besok dan menjual sejumlah besar saham sebelum kita dapat membuat cukup." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kedua keluargamu adalah komunitas kepentingan. Anda berdua akan makmur dan kehilangan segalanya. Jika uangnya cukup, saya dapat menyelamatkan Anda seumur hidup. Jika tidak, saya akan memperlakukan Anda sebagai pembunuh raja malam ini. Membunuh di tempat, besok akan langsung diumumkan oleh ratu, mengatakan bahwa Anda bersatu untuk memberontak malam ini dan dibunuh oleh Royal Guard. Kemudian foto-foto kematian Anda di sini akan dirilis ke publik. Pada saat itu, orang-orang di seluruh dunia akan berpikir Anda pantas mendapatkannya." Ketika George mendengar ini, hatinya bergetar hebat. Dia tidak berharap Ye Chen membunuhnya. Selain itu, dia juga percaya bahwa Ye Chen memang memiliki kekuatan ini dan bisa membunuh mereka semua kapan saja. Lebih penting lagi, bahkan jika Ye Chen benar-benar membunuh mereka sesuai dengan alasan yang Ye Chen katakan tadi, dunia tidak akan pernah meragukannya. Bagaimanapun, mereka memang membawa orang ke bangsa ratu hari ini. Jika Ye Chen benar-benar membunuh mereka dan kemudian mengklaim kepada publik bahwa mereka terbunuh di tempat karena pembunuhan ratu, itu secara logis akan sangat cocok. Bahkan jika keluarga Rothschild mengetahuinya, mereka tidak akan meragukannya. Dalam hal ini, Ye Chen membunuh mereka tanpa mengambil resiko apapun. Memikirkan hal ini, George memandang ratu, menangis dan memohon, "Yang mulia, Anda adalah ratu suatu negara Anda, dan Anda ingin menegakkan sistem hukum negara.
Bahkan jika Anda mengirim kami ke pengadilan, Anda tidak dapat membiarkan Ye Chen bunuh kami." Ketika ratu mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Hidup saya diselamatkan oleh Tuan Ye. Mulai sekarang, saya akan mengikuti instruksi Tuan Ye. Jika Tuan Ye ingin membebaskan Anda, saya akan mengirim Anda keluar dari istana segera. Tetapi, jika Tuan Ye ingin membunuhmu, dan aku akan segera mengikuti kata-kata Tuan Ye, dan mengumumkan kejahatanmu membunuh saya." Ratu tahu betul di dalam hatinya bahwa berapa lama dia bisa hidup di masa depan tergantung pada Ye Chen. Jadi saat ini, dia secara alami harus mematuhi Ye Chen. Ketika Gyeorghe mendengar ini, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa permaisuri akan memiliki sikap seperti itu. Jika ini masalahnya, maka saya dan putra saya kemungkinan besar akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk sisa 500 juta euro, dan saya akan menebus Anda sesegera mungkin." Ye Chen mengangguk. "Jika Anda memiliki sikap ini, maka kita dapat terus berbicara." Gyeorghe menghela napas dan buru-buru bertanya, "Tuan Ye, jika 4, miliar euro diberikan kepada Anda tepat waktu, dapatkah Anda membiarkan saya dan William pergi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah jika 4, miliar euro diambil, saya akan menyelamatkan Anda dan William agar tidak mati. Namun, ada pepatah lama di Tiongkok bahwa kita bisa menghindari kematian. Sulit untuk memaafkan dosa yang masih hidup. Jadi hukuman apa yang akan kamu terima selanjutnya, semuanya ada di bawah kendaliku." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Oh iya, dan istrimu. Dia akan berada dalam situasi yang sama denganmu selanjutnya." Gyeorghe berkata dengan panik, "Tuan Ye, 4, miliar euro diberikan kepada Anda. Tidak bisakah Anda membiarkan kami bebas?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jika Anda terus melibatkan masalah ini, 4, miliar euro bisa menjadi 9 miliar. Gyeorghe menutup mulutnya ketika mendengar ini. Bahkan jika ada 10.000 keengganan dan kemarahan di hatinya, dia tidak berani mengatakannya di depan Ye Chen saat ini. Ketika Olivia mendengar bahwa baik Gyeorghe dan William, ayah dan anak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, masa depannya masih belum pasti. Jadi dia dengan hati-hati bertanya, "Ye, Mr. Ye, saya tidak mengenal Anda. Kapan waktunya datang? Bisakah kamu membiarkan aku dan ayahku hidup bersama?" Ye Chen memandangnya dan berkata dengan suara dingin, "Aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup dan membiarkan ayahmu dengan jujur mengeluarkan 500 juta euro. Pada saat yang sama, kamu juga harus mengirim Ibu Helena kembali utuh dan membawa dia ke sini. Semuanya akan baik-baik saja dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian." Olivia buru-buru berkata, "Ibu Helena dipenjara di pertanian terdekat. Saya mengatur agar beberapa orang menatapnya di sana, sehingga seseorang dapat mengirimnya kapan saja." Ketika Helena mendengar ini, dia berkata, "Olivia, apakah kamu mempermalukan ibuku?" Olivia buru-buru berkata, "Kecuali seseorang untuk menguncinya, aku tidak terlalu mempermalukannya." Helena menghela napas lega dan tanpa sadar ingin meminta Olivia untuk mengirim orang itu kembali. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Chen ada di sisinya, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa Ye Chen pasti akan membantu ibunya kembali. Ye Chen juga tidak mengecewakannya dan segera berkata kepada Olivia, "Kamu akan memberitahu orang-orangmu sekarang dan biarkan mereka mengirim orang-orang itu segera." Oke, Olivia buru-buru mengeluarkan ponselnya, melakukan panggilan dalam mode PA, dan berkata, "Kirim Ibu Helena kembali ke istana, segera." Pihak lain segera berkata, "Yang mulia, jangan khawatir, kami akan sampai di sana dalam 20 menit. Olivia menutup telepon menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Kemudian dia berkata dengan penuh gugup, "Tuan Ye, orang akan dikirim kembali dalam beberapa saat." Ye Chen mengangguk puas dan berkata dengan ringan, "Ayo lakukan, saya akan memberi Anda akun. Anda akan mengatur seseorang untuk memanggil uangnya. Ketika uangnya tiba, kami akan terus berbicara." Ada secercah di mata Gyeorghe dan dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir.
Anda memberi saya nomor rekening, saya akan mengatur seseorang untuk membayar 2, miliar euro sesegera mungkin. Sisa 2 miliar akan tersedia saat pasar saham buka besok pagi lewat. Ketika dia mengatakan ini, George berpikir dalam hatinya bahwa jika Yechen ingin mengendalikan dirinya, maka keberadaan uang itu adalah kunci pencarian keluarganya untuk keberadaannya. Jika keluarga inti Rothschild dapat melihat ini, akan mudah untuk menemukan kepala Yechen melalui arah uang dalam jumlah besar ini. Namun dia tidak menyangka bahwa Yechen menelpon Tang Sihai dengan panggilan telepon dan berkata, "Steward Tang, biarkan Wan Po-jun memberi saya akun penagihan. Lebih disukai akun yang dapat dengan cepat mencuci uang." Mereka, Wan Long Pellets, setelah begitu banyak bertahun-tahun di wilayah abu-abu, keterampilan ini seharusnya masih ada. George tidak pernah bermimpi bahwa Yechen benar-benar berencana untuk membiarkan Wang Longdian mengumpulkan uangnya. Aula 10.000 naga adalah orang-orang yang putus asa, dan mereka tersebar di daerah yang dilanda perang. Bahkan keluarga inti Rothschild tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, orang terkaya paling takut pada orang yang putus asa. Keluarga inti Rothschild, bahkan jika mereka tahu bahwa keluarga mereka hilang dan setengah dari dana keluarga ada di kantong Istana Wanlong, sama sekali tidak mungkin menemukan masalah di Istana Wanlong untuk membantu diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, George sangat terpukul. Tampaknya hari ini Yechen benar-benar akan menjepit dirinya sampai mati. Namun, apa yang mengejutkan masih akan datang. Di telepon, Tang Sihai berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya menelpon Wan Po-jun? Akan lebih mudah bagi Anda untuk bertanya langsung kepadanya. Saya khawatir akan ada celah dalam pesan saya." Yechen berkata dengan ekspresi tenang dan nada santai, "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa memanggilnya." Ketika semua orang di sekitar mendengar nada Yechen, ada pertanyaan di benak mereka. Bukankah keluarga Ye baru saja dimakan setengah oleh Istana Wanlong? Bahkan jika Istana Wanlong mengandalkan keluarga Ye untuk menghasilkan uang di masa depan, tidak mungkin membiarkan Yechen begitu santai dengan mereka, kan? Ketika mereka bingung, Yechen tersenyum sedikit dan langsung menyalakan speaker telepon. Pada saat ini, Wan Po-jun menjawab telepon dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang Anda inginkan?" Begitu kalimat ini keluar, semua orang di tempat kejadian disambar petir. Tidak ada yang menyangka bahwa Wan Po-jun yang terkenal penguasa Istana Wanlong akan sangat menghormati Yechen. George berseru dalam hatinya, "Ini, apakah kuil Wanlong mencaplok keluarga Ye, atau keluarga Ye mencaplok kuil Wanlong? Mengapa Wan Po-jun begitu hormat dan sopan kepada Yechen?" Olivia juga dibutakan, dan dia berpikir dalam hati, bukankah Wan Po-jun memiliki kebencian yang mendalam dengan keluarga Ye? Bahkan jika keluarga Ye kehilangan setengah dari asetnya, kepadanya, dia seharusnya tidak terlalu rendah untuk keluarga Ye. Ketika semua orang terkejut, Yechen berkata dengan tenang, "Saya memiliki dana yang saya perlukan untuk menemukan saluran yang dapat diandalkan untuk dicuci. Uang itu milik keluarga tingkat ketiga Rothschild. Dan permintaannya adalah uang dari mereka taruh di rekening kuil Wanlong Anda, dan kemudian kuil Wanlong Anda akan membersihkannya dan menyerahkannya kepada saya. Bisakah Anda melakukannya?" Wan Po-jun berkata dengan hormat, hampir tanpa berpikir, "Tuan Ye, jangan khawatir. Kami sangat ahli dalam hal semacam ini. Kami telah membuka sejumlah besar akun aman di Swiss. Dan banyak negara dan wilayah lepas santai, akun ini adalah secara teoritis tanpa diawasi oleh negara atau individu manapun. Selama uang tersebut dimasukkan ke rekening tersebut, apakah itu dolar AS, yen Jepang, atau renminbi, kami dapat mendistribusikan uang ke puluhan negara di seluruh dunia dalam waktu puluhan detik. Dalam puluhan ribu rekening bank, uang dapat ditransfer ke rekening dolar AS kami setelah berkeliling dunia dalam 1 menit, dan itu pasti tidak mungkin ditemukan." Setelah mendengar ini, Yechen berkata dengan puas, "Itu bagus. Anda meminta orang-orang Anda untuk segera mengirimi saya akun ini, dan saya akan membiarkan Anda mentransfer uang kepada mereka satu demi satu." "Baik, Tuan Ye." Wan Po-jun bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, berapa perkiraan skala dana yang ingin Anda cuci?" Yechen berkata dengan santai, 5 miliar euro. Mendengar ini, Wan Po-jun tercengang. Meskipun dia juga orang yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS,
Dia terkejut mendengar bahwa Ye Chen memiliki uang tunai sebesar 5 miliar euro untuk dikreditkan. Anda harus tahu bahwa Ye Chen berangkat dari Cina ke Eropa Utara, dan itu belum 24 jam. Dalam waktu sesingkat itu, uang tunai 5 miliar euro dapat dikreditkan ke akun dia, yang bahkan lebih luar biasa daripada perampokan. Tapi Wan Pojun tidak tahu bahwa Ye Chen telah merampas uang ini. Melihat dia tidak berbicara, Ye Chen bertanya, "Ada apa? Apakah 5 miliar euro sulit bagimu?" "Tidak ada kesulitan," Wan Pojun berkata tanpa ragu-ragu. "Tuan Ye jangan khawatir, saya akan memberi Anda banyak uang ini. Katakan saja mata uang apa yang Anda inginkan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, dalam dolar AS, saya ingin menggunakan uang ini untuk membeli perahu." Wan Pojun buru-buru berkata, "Tidak masalah Tuan Ye, jangan lupa untuk memberi saya rekening penagihan, maka semua uang akan dikonversi menjadi dolar AS dan dikirim ke rekening ini." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan berikan uang ini kepada saya. Saya akan meminta akun penagihan keluarga itu nanti. Setelah Anda mencuci uang, hubungi keluarga itu secara langsung. Perusahaan pelayaran laut saya adalah keluarga itu dan Xu Jiyu. Beroperasi bersama." Uang tersebut diberikan kepada keluarga itu, dan keluarga itu dapat langsung mentransfer uang tersebut ke rekening YS Shipping Group dalam bentuk setoran modal. Wan Pojun buru-buru berkata, "Tidak masalah, Anda meminta akun keluarga itu, dan saya akan mengurus sisanya." Ye Chen bersenandung dan kemudian mengakhiri panggilan. Pada saat ini, George dan William, ayah dan anak, dan Richard dan Olivia, ayah dan anak, sudah berada di tempat, seperti disambar petir. Mendengar percakapan antara Ye Chen dan Wan Pojun, mereka semua memahami rahasia yang mengejutkan. Istana Wanlong pasti telah diserahkan kepada Ye Chen sekarang, dan Wan Pojun sekarang harus menjadi bawahan Ye Chen. Kalau tidak, Wan Pojun tidak akan pernah begitu menghormati Ye Chen. Memikirkan hal ini, beberapa orang sangat ketakutan. Mereka menyadari sekarang bahwa Ye Chen selalu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ketika dia datang, semua orang berpikir bahwa keluarga Ye telah digigit oleh Istana Wanlong selama setengah hidup mereka, dan pemandangan itu tidak ada lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa kebenaran dari masalah ini harus sangat terbalik? Tidak hanya keluarga Ye tidak kehilangan harta benda, begitu sebaliknya, Ye Chen juga mengambil seluruh kuil Wanlong di tasnya. Untuk keluarga Ye, ini sama kuatnya dengan harimau. William tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri sampai mati pada saat ini. Jika tidak baik untuk memprovokasi, Anda harus pergi untuk memprovokasi Ye Chen. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, bahkan dengan 10 atau 100 diri, tidak mungkin untuk menjadi lawannya. Bahkan jika itu adalah keluargamu sendiri, itu hanya sampah kecil di depan keluarga Ye. Pada saat ini, Ye Chen mengabaikan kengerian kelompok itu dan memanggil Ito Nanako di ujung telepon yang lain. Nanako itu berkata dengan penuh semangat dan hormat, "Ye Chen-kun, apakah kamu di Eropa Utara sekarang? Mengapa kamu tiba-tiba menelponku?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Nanako, saya punya dana untuk menyuntikkan YS Shipping. Anda memberi saya rekening bank keluarga itu atas kerja keras Anda. Saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda, dan kemudian Anda dapat menyuntikkan uang ke YS Shipping untuk aku." Nanako berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, Ye Chen-kun, tunggu sebentar. Saya akan mengirimkan Anda informasi akun." "Oke," Ye Chen berkata, "aku masih harus menelpon Nona Su dan berbicara dengannya nanti." "Bagus." Pada saat ini, semua orang di depan mereka bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bisa membayangkan bahwa bahkan keluarga itu yang terkenal di Jepang akan memperlakukan Ye Chen dengan hormat dan patuh. Pada saat ini, Ye Chen memanggil Xu Jiyu lagi. Xu Jiyu menjawab telepon dan berkata dengan hormat, "Kebajikan, apakah Anda memiliki instruksi untuk saya saat ini?" Ye Chen berkata, "Jiyu, Yisu Shipping, saya ingin menyuntikkan modal untuk memperluas skala perusahaan. Ini adalah kemitraan antara kami berdua. Dan jadi saya ingin bertanya apakah Anda ingin terus menyuntikkan modal?" Xu Jiyu berkata tanpa ragu, "Jika dermawan saya meminta saya untuk menyuntikkan modal, maka saya akan menyuntikkan modal."